Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami ada di sini, para wanita-wanita-Mu Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ya. Mari sama-sama kita katakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari katakan lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu selamanya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, amin. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari siap-siap kita siapkan sayap kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita tangan-tangan katakan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Yes Lord. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, yes, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita katakan hati yang gembira. Hati yang gembira, amin, adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, ya, semangat yang patah, tapi semangat yang patah keringkan tulang, amin. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira sambil senyum. Hati yang gembira, adalah obat. Haleluya. Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita katakan lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita katakan lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, amin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Katakan lagi, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
bernyanyi untuk Tuhan. Hatiku bernyanyian, hatiku Bernyanyi untuk siapa? Untuk Raja segala raja. Sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. sekali lagi sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Amin. Sembahlah Kami dan puji Kau, pujilah Tuhan. Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Amin. Yang kita raja di atas segala raja. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati kami Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus segalanya tentang kami Tuhan Yesus. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Berdiam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau Bapa yang menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yes God, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. mari sama-sama kita katakan lagi. Selidiki aku, Yes God. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih sungguh lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Selidiki aku, Yes God Jesus. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
telah kulihat kebaikan-Mu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku, yes God. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu, yes God, yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami mau Tuhan tetap setia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Segala kebaikan Kau limpahkan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami lihat setiap hari kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkaulah segalanya. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Kami sujud Terima kasih. Terima Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God. Haleluya. Telah kulihat. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkenan bagi kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau berkumpul bersama Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Mendengarkan suara yang Kau nyatakan dalam setiap pribadi di dalam ruangan ini Tuhan. Bukan suara dari kami Tuhan yang di depan, tapi suara Tuhan sendiri yang akan bersuara pada setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Pada setiap hati Tuhan yang Tuhan ketuk Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan akan mengalir begitu banyak berkat, akan mengalir Tuhan begitu banyak kasih Tuhan yang akan kami bagikan Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan. Perkumpulan ini Tuhan bukan cuma sekedar perkumpulan Tuhan, tapi di mana Tuhan selalu hadir Tuhan dan berkarya. Sehingga dimanapun kami boleh ada Tuhan, di situ ada Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan kehadirannya lewat kami Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam teman-teman kami. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh hadir. Dan biarlah hari ini Tuhan Engkau yang berkata-kata Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata Tuhan. Bukan hamba-Mu ini Tuhan, tapi biar Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh berkuasa Tuhan. Pakai lidah ini Tuhan untuk boleh mengatakan hal yang benar. Kebenaran Tuhan yang boleh dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Shalom. Apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Saya cukup kaget waktu diundang. Saya bilang di mana ya di GBI? Saya belum pernah ke sini karena dulu saya baru cerita tadi sama Ibu Lika ya. Saya ke sini itu waktu saya kuliah gitu ya. Dulu tuh tempat retret yang saya ingat gitu. Tapi ternyata sekarang tempatnya sudah sangat berubah ya. Puji Tuhan banget bahwa hari ini saya boleh hadir di tempat ini bersama ibu-ibu ya. Kita mau udah tahu temanya hari ini? Kok gak ada suaranya? Ya kita katanya mau check up hati ya. Nah check up hati, apa sih yang mau di check up? Kalau di check up hati itu kan biasanya kita datangnya ke ini ya, ke dokter ya. Mau tahu check up hati itu gimana keadaan jantung kita gitu ya, gimana keadaan kolesterol kita ya biasanya ya. Kalau usia-usia kita udah mulai bertanyanya kolesterol, trigliserid gitu ya. Nah tapi hari ini kita nggak check up hati karena saya bukan seorang dokter pastinya ya. Sebelum saya bicara lebih lanjut, perkenalkan saya Demianti. Saya seorang konselor di Rumah Konseling Parahyangan. Mungkin kalau ibu-ibu di beberapa di sini juga masih ada yang sekolah dari Alka 3 ya, calon konselor-konselor nasional gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit, kenapa saya jadi seorang konselor? Awalnya bukan karena saya ingin melayani ibu-ibu ya. Jadi bukan karena saya punya cita-cita ingin memberkati orang lain, enggak. Saya enggak pernah berpikir seperti itu waktu dulu ya. Saya sekolah karena saya mengalami depresi. Jadi bukan karena saya hebat, tapi Tuhan izinkan saya ada dalam lembah kekelaman. Jadi saya depresi, lalu mentor saya yang sekaligus konselor pernikahannya kami bilang kamu kayaknya harus sekolah karena sebelumnya kita ada coaching ya tentang life purpose gitu. Terus akhirnya saya sekolah karena terpaksa, cuma karena ingin pulih. Ya, jadi waktu itu mentor saya kamu harus sekolah. Jadi saya sekolah bukan karena saya ingin jadi konselor. Jadi saya ingin pulih ya. Jadi kalau tadi saya juga dengar cerita Ibu Lika, ya memang berobat jalan katanya ya. Betul sekali gitu. Jadi saya cuma ingin pulih waktu itu. Tapi Tuhan sungguh Allah yang luar biasa ya gitu.
Itu yang saya nggak mengerti sampai hari ini, bahwa Tuhan memang pulihkan saya lewat sekolah. Jadi saya sekolah konseling itu, saya harus konseling sama senior saya. Saya sekolah sampai akhirnya Tuhan pulihkan sampai hari ini. Dan di jam-jam praktek saya, itulah Tuhan ubahkan hidup saya. Jadi dari seorang Demi yang tadinya sangat ambisius, Tuhan ubahkan menjadi seorang Demi yang mencintai orang yang ada di depan saya. Kalau dulu saya tuh orientasinya tugas. Jadi kalau ibu-ibu yang kerja pasti ngerti ya, tugas buat saya, tugas selesai gitu ya. Sama, saya juga dulu sangat pengen segala sesuatu berjalan sempurna gitu. Sampai akhirnya Tuhan manggil saya untuk melayani, dan sejak saat itu saya menikmati kehidupan saya sebagai seorang konselor. Dan ternyata saya berbahagia di situ. Tuhan membawa saya ke tempat di mana seharusnya saya berada. Karena setiap dari kita pasti punya tujuan ya, yang Tuhan sudah tentukan ya. Dan tujuannya masing-masing orang itu unik dan berbeda, nggak ada yang sama ya. Jadi kita perlu tahu panggilannya Tuhan itu apa sih. Dan ketika kita tahu panggilannya, disitulah kita menemukan bersama Tuhan itu sangat menyenangkan ya. Walaupun tadi kalau Bu Lika bilang, ya dalam setiap tantangan, setiap percobaan ya, tapi bersama Tuhan itu sangat menyenangkan ya. Oke, kita mau bicara tentang check up hati ya. Kalau secara psikologis sebenarnya dari pikiran kita itu turun ke perasaan. Perasaan itu hati kita ya. Dari hati baru turun ke tindakan. Ya, jadi biasanya tindakan kita itu dipengaruhi sama hatinya kita, sama perasaannya kita. Nah, pertanyaannya adalah sehari-hari ini kita itu banyak mendengarkannya suara hati atau suara pikiran kita sendiri. Ya, kalau suara hati artinya ada suara Tuhan di situ. Tapi kalau suara pikiran, nah kita mau tahu nih, hari ini kita mau tahu nih suara pikiran itu apa sih ya. Jadi saya kasih judul suara pikiran versus suara hatinya Tuhan ya. Jadi kita mau tahu cek apa hati kita. Nah boleh gak dibagikan kertasnya? Udah ya? Udah dibagikan? Oh ya boleh dibagikan. Ibu-ibu dibagikan kertas ya. Bawa pulpen, yang enggak boleh minta tolong panitia untuk menyediakan pulpen. Ini multimedianya saya pakai clicker atau next? Oh next aja, oke, thank you. Oke, sudah dapat semua ya? Semoga dapat pulpen. Ada yang belum punya pulpen? Ya, oke. Sudah semua. Jadi hari ini kita mau check up hati kita sama-sama. Ya, sengaja nanti dalam sesi-sesi saya selalu selingin dengan pertanyaan. Kebetulan saya memang senang mengadakan kelas journaling. Jadi memang sebulan sekali saya di Bandung itu ada kelas journaling yang memang saya adakan khusus untuk ibu-ibu. Supaya kita bisa selalu rajin untuk check up keadaan diri kita. Karena biasanya ibu-ibu tuh wanita
paling kuat di dunia katanya ya. Jadi tuh nggak ada waktu gitu. Mau ibu rumah tangga, mau ibu yang kerja, kayaknya nggak ada waktu ya gitu ya. Sampai kadang-kadang lupa sama diri sendiri. Jadi kita tuh peduli banget sama orang lain ya. Peduli anak-anak, peduli sama pasangan kita gitu ya. Tapi kadang kita lupa sama diri sendiri ya. Jadi saya senang ngadain kelas journaling untuk refleksi diri sendiri ya. Jadi hari ini pun saya mau mengadakan refleksi bareng-bareng. Jadi kita nggak akan searah, tapi kita akan refleksi bareng-bareng. Setuju ya? Ya, setuju nggak setuju udah ada kertas di depan Ibu. Ya, oke, next. Nah, kita mau tahu suara pikiran itu perbedaannya apa sama suara hati. Ya. Kalau suara pikiran biasanya itu yang hadir di kita itu khawatir, takut, overthinking. Kalau malam-malam biasanya ibu-ibu ini saya rasa nggak ada di sini, tapi saya gitu ya. Kadang-kadang kalau malam-malam saya tuh nggak bisa tidur karena apa? Karena banyak mikir ya. Tadi tuh kayaknya saya kayak gini salah nggak ya? Tadi tuh saya jadi banyak mikir ya, banyak overthinking gitu. Nah, kadang kita berpikir bahwa itu tuh suara yang benar karena kita lagi mikirin kita tuh pengen perfect ya, kita pengen sempurna. Tapi apakah benar bahwa kita harus overthinking? Ya. Itu suara pikirannya kita atau suara hati kita? Ya. Karena kalau suaranya Tuhan kita semua tahu ya, hasilnya apa? Damai sejahtera, betul ya. Jadi kalau overthinking kira-kira itu suara pikiran atau suara hati? Suara pikiran ya. Jadi kalau saya pernah panic attack, jadi setelah saya depresi saya itu pernah ngalamin panic attack. Waktu itu bahkan panic attacknya dalam perjalanan saya naik pesawat yang cukup jauh. Saya panic attack itu tiba-tiba merasa cemasnya berlebihan gitu. Jadi kayak jantung berdebar gitu, kayak orang sakit jantung gitu ya. Jantung tiba-tiba berdebar, terus keluar keringat dingin gitu. Tapi waktu saya menenangkan diri, saya bertanya, kenapa ya saya ngalamin panic attack? Oh karena saya khawatir. Saya khawatir kata orang tentang saya. Itu membuat saya tuh panik, jadi cemas gitu ya, cemasnya berlebihan. Dan di situ saya sadar bahwa itu bukan suaranya Tuhan. Ya. Jadi saya menenangkan diri waktu itu 12 jam perjalanan. Saya menenangkan diri dengan saya mencoba untuk tarik napas, buang napas gitu ya. Kita diajarin untuk tarik napas 4 kali, tenangkan diri, lalu buang napas 4 kali. Lalu saya berdoa. Dan saya baru sadar bahwa saya mengabaikan diri saya, bahkan saya mengabaikan hidup saya, dan saya terlalu peduli sama perkataan orang lain. Nah, itu suara pikiran. Next. Ya, kenapa sih suara itu muncul? Suara itu muncul karena kalau secara psikologis kita sebutnya distorsi kognitif. Jadi cara berpikir yang keliru. Tapi cara berpikir yang keliru itu biasanya otomatis justru. Jadi autopilot. Sama aja kalau ibu-ibu nyetir mobil ya, ibu-ibu udah otomatis tahu gasnya yang mana, remnya yang mana. Kalau sekarang kan biasanya kita pakainya matic ya. Kalau kita ibu-ibu kita lebih senang matic karena nggak mau capek ya. Kita udah otomatis kan tahu ya gas yang mana, rem yang mana. Kayaknya kita nggak perlu mikir lagi kan. Nah begitu juga kadang-kadang dengan pikirannya kita. Kalau kita overthinking, kalau kita cemas, itu tuh otomatis juga. Nah otomatisnya kenapa? Nah itu yang kita perlu cari tahu. Ya, otomatisnya pikiran kita biasanya dipengaruhi 88% pikiran kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya kita. Nah alam bawah sadarnya kita itu yang mempengaruhi tindakannya kita. Nah alam bawah sadarnya dari mana datangnya? Datangnya bisa dari trauma, dari luka masa lalu ya, yang kita perlu
gali, kita perlu bertanya sama diri kita. Ini datangnya dari mana? Ya. Saya baru sadar bahwa dulu datangnya suara cemasnya saya karena saya dari kecil tuh suka dibandingkan sama papa. Ya. Jadi kalau nilai saya nggak lebih baik dari cici-cici saya, biasanya papa suka ngomel gitu ya. Jadi buat saya kata papa tuh penting banget. Jadi penilaian papa tuh penting banget buat saya. Sehingga ketika nilai saya jelek, saya tuh mulai takut. Dan itu ternyata terbawa sampai saya dewasa. Jadi kalau saya nggak achieve sesuatu, itu ya, buat saya menakutkan. Akan ada orang yang ngomongin saya nih. Seakan-akan ada orang yang menggantikan papa saya terus menerus gitu loh. Ya. Nah itu yang kita sebut dengan distorsi kognitif. Ya, cara berpikir yang keliru, tapi otomatis. Kenapa? Ya karena itu terekam di alam bawah sadarnya kita. Ya, next. Nah, sebelum saya masuk distorsi kognitifnya tuh apa aja sih? Kita mau baca dulu dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi sebenarnya kita itu kan domba-dombanya ya. Domba-dombanya itu mendengarkan suaraku. Jadi apakah kita bisa merubah autopilotnya kita yang tadi? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita itu domba-dombanya Tuhan. Kita bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Ya. Jadi kita bisa gak mendengarkan perbedaan suara Tuhan sama suara pikirannya kita? Bisa. Ketika kita tahu, kita sadar bahwa kita itu domba-dombanya, maka sebenarnya kita itu dan Tuhan itu mengenal kita dan kita itu kan mengikuti Tuhan ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa. Ya, ini dulu yang saya mau kasih frameworknya, jadi kasih gambarannya ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tadi, waduh, iya ya gitu Kak, saya atau anak saya kek atau siapapun, kok kayaknya iya ya sering cemas gitu. Tapi apakah bisa berubah? Bisa. Ini saya kasih dulu kepastiannya ya. Di Yohanes 10 ayat 27 Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi bisa kalau kita mau merubah autopilotnya kita. Ya, next. Nah, apa sih distorsi kognitif? Hari ini kita akan belajar 5 hal. Tapi dalam proses pembelajarannya kita akan merenungkan bareng-bareng ya. Apakah kita sebenarnya juga ada distorsi seperti ini? Ya, yang pertama all or nothing thinking. Jadi hitam putih. Ya, saya baca dulu dari Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. All or nothing thinking itu apa sih? Kalau aku gagal berarti aku tidak layak. Jadi hitam putih gitu loh. Jadi kalau kita pikiran sekalinya gagal, ya udah kayaknya seumur hidup saya gagal. Kalau misalnya suami kita berubah, terus kita nganggapnya oh ya memang aku kurang sebagai istri. Ya udah pokoknya kayaknya seumur hidup kok kayaknya aku kurang terus ya sebagai istri. Nah itu sebenarnya pikirannya kita, distorsinya kita. Karena jelas-jelas dalam Roma 8 ayat 1 tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada sesuatu yang kamu sekalinya gagal, terus gagal seumur hidup. Sekalinya kita salah sama suami, seumur hidup kita salah sama suami. Atau misalnya anak kita ada dalam masalah nih, ya. Apalagi kalau anaknya kayak saya gitu ya, anaknya lagi teens gitu ya. Ngadepin anak teens zaman sekarang itu kan beda ya. Kalau zaman dulu kayaknya kita orang tua ngomong apa ya kita ngikut gitu ya. Kalau anak sekarang dijawab balik gitu ya. Terus kalau dulu ya mau pacaran kita takut gitu ya. Mau mikir-mikir, kalau anak sekarang dengan santainya anak saya bisa bilang, "Ma kayaknya aku mau pacaran." Oh my God gitu ya. Saya rasanya salah enggak ya jadi orang tua gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ketika anak kita punya masalah kita ngerasa gagal jadi orang tua. Ya. Tapi apakah itu selamanya kita gagal? Enggak. Ya, tidak ada penghakiman. Jadi tidak ada yang namanya
sekalinya gagal seumur hidup gagal gitu. Kalau kita sekalinya gagal jadi orang tua, ya bukan berarti selamanya kita gagal jadi orang tua. Ya. Nah, saya ingin bertanya sama ibu-ibu boleh tulis di kertasnya masing-masing. Ya. Saya ingin tanya, sejak kapan satu kegagalan mendefinisikan seluruh hidup saya? Apakah ada kegagalan yang pernah ibu-ibu lakukan yang lalu mendefinisikan, jadi ngecap gitu ya, ngecap diri sendiri, kayaknya saya gagal. Ada enggak? Coba dicek hatinya, pernah enggak ngerasa seperti itu? Boleh ibu-ibu ingat peristiwanya kapan ya. Lalu siapa yang pertama kali menanamkan standar harus sempurna dalam dirinya ibu-ibu? Pernah nggak ada orang yang dalam hidupnya ibu-ibu membuat ibu-ibu hari ini kayaknya kalau gagal, kayaknya saya gagal gitu ya. Kok kayaknya saya nggak sempurna ya. Next. Sudah? Oke, yang kedua namanya overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Contohnya apa? Contohnya tuh perkataan yang aku pernah ditolak berarti tidak akan pernah diterima. Ya. Dalam hidup ini kita sering banget ditolak ya. Gitu. Sebelum saya seorang konselor, saya itu bekerja sebagai agen asuransi. Agen asuransi itu kerjanya apa? Kerjanya ditolak. Setiap hari ketemu orang, tapi setiap hari juga ditolak gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu belum pulih, mungkin saya akan merasa bahwa saya itu orangnya nggak pernah diterima ya. Memang saya nggak layak sih. Saya nggak bisa di pekerjaan ini karena kayaknya saya memang selalu ditolak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa berpikiran bahwa satu kali penolakan artinya semua akan menolak kita? Ya, sering kali nggak sih kita itu misalnya nih ketemu sama temen, ketemu ibu-ibu lagi pelayanan gitu ya. Yang satu lagi pelayanan asyir misalnya, yang satu lagi pelayanan di VLM kalau di sini sebutnya masakan lah ya, yang masak gitu. Kan sama-sama sibuk ya. Asyir lagi sibuk untuk terima jemaat gitu, sementara yang di belakang juga lagi sama-sama sibuk. Lalu ketemu nih, berdua ketemu sama-sama mau ke toilet gitu. Lalu karena Asyir tuh pikirannya mungkin dia lagi mengepalai Asyir minggu itu gitu ya. Dia kepalanya penuh, dia nggak sadar bahwa itu temennya gitu. Terus ya udah dia ke toilet, lempeng aja jalan gitu. Lalu yang temannya satu lagi merasa bahwa dia ditolak. Sering gak merasa begitu? Kadang-kadang ya, kan perasaan dia gak ada masalah sama saya ya. Tapi kok dia gak nyapa saya gitu. Padahal kita lagi sama-sama pelayanan. Tapi kenapa
dia nggak nyapa saya. Lalu kita mulai merasa, oh kenapa ya saya? Pertanyaannya selalu kenapa ya saya? Padahal apakah selalu saya? Kan tidak ya. Ya kebetulan aja memang dia kebelet gitu ya. Lalu dia udah mikir harus cepat-cepat kembali lagi gitu. Ya sehingga dia pikirannya tidak terfokus sama kita. Dia fokusnya adalah pengen cepat-cepat ke toilet untuk kembali lagi. Ya, tapi kita mikirnya apa? Kita mikirnya, waduh kayaknya saya kenapa ya? Kayaknya dia ada apa ya sama saya? Nah pikiran mulai macam-macam. Padahal begitu pulangnya ya dia biasa aja. Dia biasa ketawa sama kita, terus kita makin mikir lagi. Tadi dia gak nyapa kita, kok sekarang nyapa ya gitu ya. Padahal ya itu cuma hal simpel, dia kebelet doang gitu ya. Tapi kita udah mikirnya kemana-mana ya. Nah itu yang namanya terlalu generalisasi yang terlalu berlebihan ya. Padahal di Mazmur 139 ayat 14 dikatakan bahwa aku bersyukur karena aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Ya, kita tahu bahwa nggak ada segala sesuatunya yang membuat kita itu lebih rendah dari yang lain. Ya, kita semua itu dahsyat, unik. Pribadi kita tuh unik. Uniknya kayak gimana? Mau kembaran pun nggak bisa sama. Ya, saya punya teman kembaran. Wah itu muka sama persis. Oh, saya punya ponakan juga kembaran. Muka sama persis. Ya, tapi kelakuan tetap nggak bisa sama. Dua-duanya seneng main musik, ya, dua-duanya jago main musik. Tapi tetap nggak bisa sama. Sampai hari ini mereka menikah pun mencintai pria yang berbeda. Ya, artinya memang karakter dan nilai di dalam hidupnya mereka juga berbeda. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi pengusaha. Kembar loh. Ya, artinya sekalipun kembar, Tuhan tuh ciptakannya memang benar-benar unik. Pertanyaannya adalah, kita sudah menemukan atau belum keunikannya kita? Kita udah tahu belum? Ya. Apa yang membuat kita berbeda sama yang lain? Jadi kadang-kadang kita tahu keunikan kita dari mana? Dari masalah kita, ibu-ibu. Ya. Jadi bersukacitalah ya dalam masalah, karena dalam masalah lah kita sebenarnya menemukan keunikannya kita. Saya menemukan keunikannya kapan? Ya ketika saya dalam masalah. Ketika saya lepas dari depresi, saya menemukan keunikannya saya. Ya, kenapa sekarang saya senang menulis journaling, saya senang membuat buku journaling, karena itulah yang membedakan saya dengan konselor yang lain. Saya mengajak untuk reflektif. Ya. Jadi disitulah Tuhan mengajarkan saya satu demi satu. Jadi memang gak sekaligus satu paket ya, kalau kita menemukan keunikan tuh gak satu paket blek gitu ya, blek tuh apa. Jadi gak satu paket langsung gitu Tuhan kirim nih gitu ya. Ya kita menemukannya satu demi satu. Ya. Tapi kita perlu jalanin itu sampai kita tahu uniknya kita tuh di mana. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya lagi nih. Saya mau tanya lagi sama ibu-ibu semua di sini. Apakah saya memberi label permanen pada luka yang sebenarnya Tuhan bisa sembuhkan? Jadi ada nggak sih? Coba ibu-ibu ingat lukanya. Nggak selalu masa kecil, mungkin luka pernah sama saudara, sama pasangan, sama orang tua, ya. Yang lalu melabeli diri kita sendiri. Atau kadang-kadang ya kita melabeli diri kita itu, ibu-ibu di sini pernah tes yang namanya DISC atau MBTI enggak? Tes kepribadian. Nah itu boleh sekali-kali ya. Tapi ini saya sebelum tes ya saya ngomong dulu gitu ya. Bahwa tes itu tidak mengartikan bahwa kita tuh label. Jadi kalau tes DISC itu ada yang namanya dominan, intim, stabil, cermat gitu ya. Nah saya tuh hasil tes berkali-kali, bahkan pada saat saya sedang depresi kan ada tes MMPI ya, kalau yang sekolah ngerti di dalam tes MMPI itu ada tes DISC. Bahkan di saat saya mengalami tekanan, saya itu tetap dominan. Jadi saya itu tetap orang dominan, ya.
Tapi kalau orang-orang lihat hari ini, orang-orang suka bingung, dominan kamu di mana katanya ya. Nggak ada dominannya katanya. Tapi kalau suami saya yang di belakang ngerti kalau saya sebut dominan. Karena dia tahu banget, ngerasain banget dia punya istri dominan ya. Tapi apakah dominan itu jadi melabeli saya? Bahwa dimanapun saya harus dominan? Enggak. Ya. Karena orang dominan nggak berarti harus ngomongnya keras gitu ya. Enggak berarti orang dominan harus ngomongnya kasar gitu, enggak. Dominannya di mana? Nah, itu yang kita perlu tahu. Nah, apakah ada ibu-ibu melabeli permanen yang sebenarnya itu lukanya ibu-ibu dan sebenarnya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi hari ini saya masih melabeli diri saya. Ada enggak? Next. Sudah? Nah, ini yang ketiga. Mental filter. Hanya melihat yang buruk. Jadi kita itu misalnya gini, kita habis pelayanan, lalu ada 10 orang yang bilang, kamu hari ini suaranya bagus banget loh, kamu hari ini pakai baju cantik banget, saya senang loh mendengar pujian-pujian yang kamu nyanyikan hari ini. Lalu tiba-tiba datang satu orang yang mungkin ngebala gitu ya. Dia tidak bermaksud mengkritik, tapi misalnya dia memberikan feedback, nanti next time-nya musiknya tolong disesuaikan misalnya. Ya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, yang didengerin yang satu atau yang pujian yang banyak? Yang mana? Yang banyak, yang satu ya. Biasanya kita itu mikirnya yang mana? Yang satu yang dibawa pulang ya. Yang satu yang dipikirinnya. Iya ya, berarti tadi saya kurang ya. Tadi harusnya saya begini. Yang dipikirinnya yang satu ya. Padahal ada 10 orang yang muji. Pujiannya hilang semua. Tiba-tiba yang diingat apa? Kritikannya. Iya atau iya? Iya, betul. Saya juga suka begitu soalnya. Saya suka bawa pulang yang iyanya gitu ya. Padahal ya ada 10 orang yang muji. Saya lupa sama itu ya. Nah, kita perlu ingat bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan menyelesaikannya. Jadi memang dalam kehidupan ini kita hanya diajarkan untuk menjadi utuh, bukan menjadi sempurna. Kita melayani Tuhan itu nggak pernah jadi sempurna, ibu-ibu. Nggak ada kesempurnaan dalam pelayanannya kita. Karena yang sempurna ya memang cuma Tuhan kita. Ya. Jadi memang nggak perlu sempurna. Kita hanya perlu utuh jadi diri kita. Memang keahlian kita ya WL, ya sudah jadi WL. Berusaha yang terbaik. Ya. Kemampuan saya memang di gereja saya nggak bisa nyanyi by the way. Kalau suami saya dan anak saya yang kedua itu kalau saya nyanyi di rumah mereka selalu bilang di kamar aja mah ya, karena nada dan suara jauh berbeda, apalagi kalau udah bergabung sama musik gitu ya. Jadi untung tadi saya paling depan jadi ibu-ibu nggak ada yang dengar ya. Tapi suara saya memang nggak bagus gitu ya. Tapi apakah saya hanya melihat yang nggak bagusnya dari diri saya? Sementara orang lain melihat 10 hal yang lebih baik dari diri saya. Apakah saya mau fokus sama suara saya yang gak bisa nyanyi itu? Atau saya mau fokus sama hal lain di mana saya bisa melayani Tuhan dengan banyak hal lain yang saya punya. Karena memang kita gak bisa memberi apa yang kita tidak punya, ibu-ibu. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Ya, jadi jangan fokus sama apa yang enggak kita punya. Ya memang enggak punya, enggak apa-apa.
Itu sebabnya kita satu tubuh karena saling melengkapi. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita nggak punya, tapi apa yang kita punya itu yang kita perlu bagikan. Ya, jadi jangan fokus sama apa yang kita nggak punya. Ya, nah saya mau tanya nih. Tadi kan udah ngaku ya, yang diingat yang satunya ya, bukan yang 10-nya. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita itu lebih mudah mengingat kritik daripada kasih? Menurut ibu-ibu, kenapa saya tuh kok lebih ingatnya sama kritikan? Kenapa saya lebih ingat suara saya yang jelek daripada kemampuan saya yang lain? Boleh dipikirkan kenapa ya? Apa karena saya takut omongan orang? Apa karena perkataan orang itu lebih penting daripada perkataannya Tuhan? Atau karena saya memang sering dibandingkan? Atau karena saya pengennya kelihatannya kepake? Saya pengennya kayaknya semuanya saya bisa. Coba kenapa? Kenapa kita lebih mengingat kritik daripada kasih? Next. Nah, yang selanjutnya adalah menolak hal yang positif. Nah, ini saya belajar ya waktu kebetulan saya lagi ikut namanya Cutting Edge Academy gitu ya di gereja. Jadi kita belajar tentang yang namanya kerendahan hati. Kalau ibu-ibu dipuji nih, jawabannya apa? Terima kasih. Apalagi jawabannya? Puji Tuhan. Apalagi? Masa? Betul. Terus apa lagi? Bisa aja. Benar-benar. Ada lagi? Masa sih ya? Biasanya kita nanya masa sih gitu ya. Iya, ini luar biasa loh ibu-ibu di sini. Ya, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu semua di sini. Ya, memang benar banget. Yang namanya kerendahan hati itu bukan ketika kita dipuji, ya biasanya ini nggak ada di sini ya. Ini pernah saya alami dan saya baru ngerti gitu ya bahwa itu juga kesombongan. Jadi biasanya kalau saya dipuji saya selalu bilang, enggak itu mah kebetulan aja. Ada nggak yang pernah jawab gitu? Saya dulu jawabannya begitu, enggak itu mah udah bukan saya gitu ya. Kelihatannya rendah hati. Tapi sebenarnya itu kan anugerah yang Tuhan kasih sama hidupnya kita kan. Ya kita perlu bersyukur. Karena kita memang diberi kelayakan itu. Jadi ketika kita dipuji, betul banget jawabannya terima kasih. Ya, itu adalah bentuk kerendahan hatinya kita. Ya. Jadi kerendahan hati itu tidak berada di bawah gitu ya, tidak merasa minder. Tapi juga tidak merasa di atas. Jadi ketika kita dipuji enggak, ya memang gue sih pinter di situ, ya itu sombong gitu ya. Tapi enggak juga merasa bahwa enggak itu sih bukan saya. Itu juga sebenarnya kesombongan. Karena kerendahan hati adalah menerima bahwa memang itu anugerah yang diberikan Tuhan. Itu memang talenta yang Tuhan kasih sama hidupnya kita. Dan kita perlu mensyukuri itu. So ketika kita dipuji, ya say thank you. Terima kasih. Karena memang itu yang Tuhan kasih dalam hidupnya kita. Ya, jadi memang ibu-ibu di sini ternyata luar biasa. Ini kita skip karena ternyata ibu-ibu di sini sudah lewat ya. Distorsinya nggak ada ternyata ya. Next. Nah, yang berikutnya mind reading. Membaca pikiran orang. Nah, ini sama kayak tadi ya, mirip kayak tadi gitu. Kadang-kadang
kita itu, jadi saya pernah seorang pelayanan gitu ya, teman pelayanan, satunya masih usia sekitar 27 tahun lah gitu. Yang satu usianya udah 40 tahun. Memang kalau yang 40 tahun ini lagi sibuk gitu, dia tuh sama sekali pokoknya nggak peduli sama orang lain. Ya orientasinya tadi tugas gitu ya. Nah sementara yang usianya 27 ini sangat ekstrovert. Jadi sangat seneng gitu ya ketemu orang, nyapa orang, ngobrol sama orang gitu. Terus tiba-tiba dia berusaha untuk mengajak ngobrol yang usianya 40 tahun ini. Terus karena dia saking sibuknya dia apa ngelengos tuh apa ya? Ya cuek lah gitu ya. Cuek gitu. Terus yang 27 tahun ini ngomong, kayaknya dia gak suka ya sama saya. Terus orangnya dia judes ya, galak. Kebayang gak? Dalam satu peristiwa, judgementnya udah banyak banget. Dia jahat, dia cuekin saya, dia galak gitu ya. Terus judgement sama diri sendirinya juga gak kurang lengkap gitu ya. Kayaknya saya mah gak dianggap, udah saya mah masih kecil gitu ya. Kayaknya kita bisa membaca pikiran orang gitu ya, udah kayak cenayang gitu. Padahal sebenarnya ketika akhirnya saya mencoba ngobrol bertigaan, itu orang 40 tahun menyenangkan sekali untuk diajak ngobrol ya. Ya dia cuma bilang, ya kalau saya lagi sibuk memang saya tuh fokusnya sama tugas. Ada orang-orang yang memang fokusnya sama tugas. Ada orang-orang yang fokusnya sama people. Dan gak ada yang salah dengan itu. Ya, gak ada yang salah ketika orang tuh fokusnya sama manusia dan ketika orang fokusnya sama tugas. Karena memang dalam pelayanan dibutuhkan orang-orang semua itu. Ya, ada yang fokusnya sama tugas yang gak ada yang salah. Ya, tapi kita mencoba untuk memahami dia. Ya, apakah di luar itu dia tetap judes dan ternyata enggak gitu. Ya cuma kebanyakan aja kita mikir gitu ya kalau udah ketemu orang terus nggak sesuai ekspektasinya kita, nah biasanya tuh otak kita mulai mikir, baca pikirannya orang ya, termasuk baca pikiran suami kita. Betul nggak? Betul atau betul ibu-ibu? Betul ya, soalnya saya juga begitu. Kadang-kadang kalau suami saya diem ya, saya pikir dia marah kenapa ya? Kok marah lagi? Ya saya salah apa lagi ya? Ya dia ngapain lagi ya gitu. Udah baca dulu pikiran suami saya, padahal dia diem karena dia lagi overload kerjaan. Terus dia lagi mikir gitu ya, lagi mikirin kerjaannya. Nggak mikirin saya, dia mah lagi mikirin kerjaan gitu ya. Tapi saya yang udah curiga duluan gitu. Ya kita kebanyakan baca pikirannya orang. Padahal sebenarnya manusia melihat rupa di 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi jangan cepat-cepat baca pikirannya orang, Ibu ya. Walaupun saya konselor, saya nggak dilatih untuk baca pikirannya orang ya. Makanya saya disuruhnya bertanya, nggak disuruh baca pikirannya orang karena saya nggak bisa baca pikirannya orang ya. Itu perlu latihan khusus, itu namanya cenayang ya. Kita nggak dilatih untuk jadi cenayang. Kita dilatih untuk jadi perantaranya Tuhan ya. Ya, saya mau bertanya nih pertanyaannya. Sering gak sih kita menciptakan skenario yang belum tentu benar? Ada gak dalam ceritanya ibu-ibu skenario itu tuh sama suami atau sama anak? Kadang anak yang kalau punya anak teens ya, kita juga suka main reading begini nih. Ya, anak tiba-tiba pulang sekolah diem, taruh tas, terus masuk kamar. Wah, kita mulai pusing. Mulailah kita membaca pikiran dia yang padahal belum tentu tepat ya. Gitu. Misalnya, aduh dia kenapa ya? Waduh dia marah sama saya kali ya. Dia marah kenapa ya? Tadi pagi saya kenapa ya? Kok anak saya nggak mau nyapa saya? Gitu. Padahal mungkin memang dia lagi capek aja. Kan kalau anak teens tuh lagi perubahan hormon ya. Lagi ada masa-masanya di mana dia memang gak mau ngomong, masa-masanya dia mau diem gitu ya. Nah cuma kita yang kepo, kita yang kayaknya aneh kalau gak disapa gitu. Mulailah kita baca pikiran anak kita.
Padahal sebenarnya memang itu masanya mereka. Masa mereka lagi menemukan diri, mencari diri gitu. Nah, ada nggak di masa-masa itu? Boleh ditulis sama ibu. Next. Nah, sekarang kita bagaimana langkah menghadapi pikiran-pikiran tadi, ya. Yang pertama adalah sadari dan kenali suara yang berbicara. Tanyakan apakah ini suara Tuhan atau suara pikiranku. Ya. Jadi kalau kita udah mulai overthinking, tadi udah mulai baca pikirannya orang, udah mulai berpikirannya negatif gitu ya. Coba tanya sama diri sendiri. Ntar dulu. Ini pikiran saya sendiri atau pikirannya Tuhan nih? Ya. Karena tadi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita tahu itu bukan suaranya kita, artinya ya tadi akan ada kecemasan, ada kekhawatiran, ya ada prasangka. Tapi kalau suaranya Tuhan yang pasti itu bikin damai sejahtera. Itu kunci paling mudah ya, Bu-ibu ya. Next. Yang kedua, uji pikiran dengan firman. Jika tidak membawa damai dan kasih, itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi di Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Jadi itu fungsinya kita baca renungan harian setiap hari. Ya, itu fungsinya kita membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau, kalau kita mengerti ya isi firman, kita akan tahu ini suara siapa. Ya, itu saya rasakan ya. Dulu saya juga nggak rajin ibu-ibu baca firman. Ya, saya sering bolong-bolong. Sampai akhirnya saya mengerti, makanya kenapa saya ikut Cutting Edge Academy itu, jadi sekolah 1 tahun belajar bagaimana kita mengerti isi Alkitab. Jadi saya belajar itu, ketika saya belajar itu saya jadi mengerti, oh waktu ini loh zamannya ini, oh seperti ini kejadiannya. Jadi saya baca mulai memahami, dan di situ saya mulai memahami firman Tuhan. Kalau dulu saya baca, saya nggak ngerti. Kadang-kadang ya udah baca itu karena ada di dalam grup aja, ada di dalam grup bacaan ya. Ibu-ibu mungkin ikutannya grup gitu ya, baca firman gitu. Sehari harus 1 pasal, tapi kemudian ya udah pokoknya kewajiban 1 pasal selesai gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar menikmati firman itu? Ya. Nah, bukan soal 1 pasal, 2 pasal atau berapa banyak yang kita bacanya, tapi berapa banyak kita memahami firman itu dan memasukkan firman itu ke dalam hatinya kita. Ya, jadi bukan kebut-kebutan pasal ya Ibu ya, tapi bagaimana kita belajar untuk memahami firman itu. Ya. Next. Ganti pikiran lama dengan kebenaran. Ya. Nah, saya nggak tahu ini kebaca atau tidak. Tapi waktu saya mengalami hal yang tidak mudah, saya tuh setiap hari saya tuh menulis journaling, Ibu. Jadi mana ya contoh yang, nah ini mudah-mudahan kelihatan. Waktu saya mengalami kekacauan pikiran, saya tuh nggak bisa nulis apa-apa, saya coret-coret doang. Tulisan saya juga kacau sekali, ya. Nah, tapi saya diajarin, jadi saya pernah dikirimin sebuah buku di mana setiap hari coba cari ayat yang lagi mengganggu pikiran kamu. Jadi saya tulis ayatnya, saya tulis apa yang saya rasakannya, seakan-akan saya lagi bicara sama Tuhan. Gitu ya, dalam tulisan tuh saya bicara sama Tuhan, Tuhan kenapa ya ini pikiran saya gini, Tuhan kok kayak gini. Nah itu semua saya tulis. Sampai hari ini, ya. Dan saya baru menyadari bahwa ketika kita menenangkan diri, ketika kita mengerti, saya mencoba untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Itu ternyata pengaruh.
semakin kesini tulisan saya tuh semakin rapi. Karena saya semakin tenang. Pikiran saya juga semakin tenang. Jadi tulisan pun pengaruh. Ini sama-sama nggak ada garisnya ya. Jadi sama seperti kertas yang ibu-ibu pegang, nggak ada garisnya. Jadi waktu awal saya tulis ngaco banget, tapi terakhir tulisan saya jauh lebih rapi. Ketika kita tenang, ketika kita ganti pikiran kita dengan kebenaran, itu otomatis pikiran kita yang kalau orang bilang ruwet gitu ya, kayak benang kusut, itu otomatis pelan-pelan akan tersusun dengan sendirinya. Ya, jadi jangan ragu. Saya tidak tahu bagaimana caranya, cuma teman-teman saya kemarin kita baru hari Minggu kemarin kita mencoba mengganti journalingnya dengan menggambar. Dan ternyata beberapa teman jadi justru bisa lebih menata pikirannya dengan menggambar. Jadi apapun bisa dilakukan, mana yang ibu-ibu suka. Kalau saya karena senang menulis, saya lakuinnya dengan menulis. Jadi kalau saya pikirannya kayaknya lagi banyak banget, saya tulis semua yang ada di pikiran saya. Dan saya mulai mengerti, oh ini tuh seperti ini. Dan itu menenangkan. Tapi ada teman saya yang sukanya menggambar. Jadi dia coret-coret, gambar, sampai emosinya keluar, baru dia tenang. Nah, gak ada salahnya untuk dicoba, masukkan firman Tuhannya apa ya, gitu, cari. Dan sekarang ada AI, ada Google ya, mudah untuk mencari gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nih firman Tuhan tentang pikiran saya hari ini tuh apa, nah boleh dicari, ya, tulis. Lalu apa yang kita rasakannya tulis saja. Seakan-akan kita lagi ngadu sama Tuhan. Bukan seakan-akan, tapi memang kita lagi ngadu sama Tuhan. Ya. Dan itu akan lebih membantu ibu-ibu untuk menenangkan. Ya. Next. Yang keempat, yang pasti dekat sama Tuhan. Ya. Lewat doa dan keheningan. Tadi kalau lewat tulisan pun kita sebenarnya lagi menghantarkan doa. Ya. Jadi kadang saya sembari doa saya tulis gitu ya, Tuhan, wah semua saya tulis gitu. Kadang kalau lagi ruwet banget, panjang banget gitu ya, Tuhan membaca semua tulisannya saya gitu ya. Tapi itulah yang membuat kita tenang karena memang doa ya. Kadang kalau suami saya sangat tahu kalau saya lagi kelelahan, kadang kalau lagi konselingnya lagi banyak gitu ya, saya merasa kayaknya enough nih, cukup gitu ya. Nah, suami saya tahu kalau saya perlu duduk diam. Suami saya tidak pernah mengganggu saya ketika saya tiba-tiba saya mau di kamar ya sendiri gitu. Nah, suami saya nggak ganggu. Anak-anak saya juga udah ngerti bahwa saya perlu duduk diam. Dan itu adalah saat dimana saya memang menikmati duduk diamnya saya. Biasanya saya karena balik lagi nggak bisa nyanyi, saya setel YouTube ya. Saya setel YouTube, saya nyanyi, saya berdoa, dan itu menenangkan. Jadi kalau ibu-ibu daripada kata yang keluar dari mulut kita sama pasangan kita, sama anak kita ya, jadi tidak bermanfaat, tidak berguna. Lebih baik belajarlah untuk duduk tenang dulu, diam dulu ya, baru kita berkata-kata. Jadi kalau di psikologis itu ada yang namanya asertif ya. Untuk kita ngomong asertif itu berbicara, mengungkapkan perasaannya kita tanpa menjudge orang yang ada di depan kita. Jadi beda kalau saya ngomong sama suami saya, kamu tuh tahu nggak, tadi tuh kamu nyebelin banget gitu. Itu saya udah menjudge dia. Tapi kalau saya ngomongnya, tadi saya cukup sedih sih waktu kamu bilang ini. Yang saya katakan perasaan sayanya. Saya nggak lagi ngejudge suami saya. Nah itu beda. Penerimaannya tuh beda, ya. Jadi kita belajar untuk keluarinnya perasaan kita. Nah, tapi kan kita nggak bisa keluarin perasaan kita kalau kita nggak ngerti perasaan kitanya apa. Makanya perlu duduk diam, perlu tenang dulu, ibu-ibu. Ya, next. Yang kelima, lakukan tindakan sesuai suara Tuhan. Setelah mendengar, taatilah, karena kedamaian pasti akan mengikuti kita. Ya, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, jadi kalau ibu-ibu bisa mempraktekkan ini, banyak ibu-ibu di luar sana yang
terkadang juga kacau, nggak cuma ibu-ibu, tapi kita belajar dari diri kita. Nah, kita coba untuk praktekkan pada diri kita dulu sendiri. Jadi kalau kita di konselor, kita diajarin sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi berdamailah dulu dengan diri kita sendiri untuk kita bisa bantu orang lain. Ya, next. Sudah? Habis ya? Oke, itu aja dari saya. Tapi saya mau tutup dengan sebuah reflektif. Boleh ibu-ibu jawab. Tadi kan ada 5 distorsi ya. Menurut ibu-ibu, suara apa yang paling menguasai atau distorsi apa yang paling menguasai hidup ibu-ibu akhir-akhir ini? Lalu yang kedua, kalau Tuhan berbicara lembut pada ibu-ibu hari ini, apa yang mungkin Tuhan katakan kepada ibu-ibu pagi hari ini? Oh, kira-kira Tuhan ada di hadapan ibu-ibu hari ini dan Dia boleh berbicara lembut pada ibu-ibu hari ini. Apa sih yang kira-kira Tuhan katakan pagi hari ini? Apakah Tuhan berkata bahwa ibu-ibu berharga di mata Tuhan? Setiap kesalahan kita, Tuhan telah tebus? Atau apa yang ibu-ibu rasakan pagi hari ini dengan tadi kita memahami bahwa kita punya distorsi dalam pikirannya kita? Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar mengenal suaranya Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Ajar kami hari demi hari Tuhan untuk mengerti suara yang datangnya dari Tuhan, bukan suara yang berasal dari pikiran kami sendiri. Kami lemah Tuhan, tapi Tuhan sungguh sempurna. Tuhan boleh bertahta dalam hidupnya kami Tuhan hari demi hari ke depannya. Ajar kami untuk menyadari hari demi hari Tuhan ketika ada pikiran negatif, ada mind reading, ada distorsi banyak yang hadir dalam kehidupan kami sebagai seorang wanita Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan bahwa suara Tuhan jauh lebih lembut, jauh lebih peka, jauh lebih kami rindu untuk kami dengarkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami terus untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biar Tuhan yang boleh berjalan bersama kami hari demi hari, detik demi detik di dalam keluarganya kami. Sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap tindakannya kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.